Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararah. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ibu dan ayahanda, alim ulama, cerdik pandai, pintar bijaksana, gedang bertuah. Kemudian puan-puan, encik-encik dan tuan-tuan, saudara-saudara, para pemuda, remaja dan anak-anak kami semua yang insya-Allah dirahmati. Kita bersyukur kepada Allahus Syakur yang masih memberikan kita sisa umur, kesehatan badan yang tidak uzur, semangat datang ke masjid, tidak kendur. Mudah-mudahan nikmat yang kian bertabur, pandai kita syukur, terhindar kita dari sikap takabur dan perangai kufur. Sudah malam ke-16. Marilah kita terus beribadah dengan ikhlas, tingkatkan amal semakin berkualitas. Ditegaskan oleh Allah pada surah kedua Al-Baqarah ayat 183 bahwa kewajiban berpuasa bagi hamba-hamba Allah yang telah menyatakan dirinya beriman itu untuk meningkatkan iman menjadi takwa. Betapa tidak, pada saat Ramadan ini kita melaksanakan amaliyah Ramadan sekaligus 4 di antara 5 rukun Islam. Kita solat, pada saat kita solat kita mengulang-ulang 2 kalimat syahadat yang mungkin saja di luar solat 2 kalimat syahadat itu batal. Kemudian kita berpuasa dan kita juga berzakat. Tema kita pada malam ini zakat mengentaskan kemiskinan. Beberapa ayat Allah menegaskan, na'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah solat dan tunaikanlah zakat. Serangkai. Maka mereka yang telah solat dan diwajibkan berzakat tapi tidak berzakat, maka solatnya tak sampai kepada Allah. Kalau dia belum wajib berzakat, maka dia bersedekah, berinfak. Kalau dia sudah solat tapi pelit, loke, kikir, tak nak bersedekah, tak nak memberi, maka solatnya juga tak sampai kepada Allah. Mengapa begitu? Pada saat solat dia meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan tunjuki aku, tapi tunjuki kami. Ada kebersamaan di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Selamatkanlah kami, bukan selamatkanlah aku. Bukan assalamu alayya, tapi assalamu alaina. Selamatkanlah kami. Keselamatan hidup itu dengan berbagi. Paling tidak, kalaupun tak berbagi rezeki, berbagi nasihat. Zakat berbagi kepada 7 asnaf. Khusus zakatul fitrah yang ditunaikan pada saat Ramadan ini hingga ke 1 Syawal menjelang solat Idul Fitri, khusus pada 2 asnaf, fuqara wal masakin. Ini jumhur. Jadi khusus zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin. Siapa tuh fakir? Tak mencukupi sama sekali keperluan hidupnya. Tak mencukupi. Kalau miskin itu kurang. Ada tapi kurang. Kalau yang fakir itu sama sekali tak ada. Nah, 2 itu. Jadi nanti panitia amil zakat itu tak mendapat bagian sebagusnya dari zakat fitrah itu. Di mana diambilkan honornya? Dari yang lain. Saya diberi waktu cuma 15 menit, maka tak berpanjang-panjang.
Tema kita pada malam ini, zakat mengentaskan kemiskinan. Saya nak bertanya kepada jamaah, sudah saban tahun orang menunaikan zakat, kita memberikan zakat, sudahkah mampu mengentaskan kemiskinan? Sudah? Sudah? Di mana sebabnya? Jawabannya belum. Apa sebabnya? Penyebabnya ialah sistem pembagiannya. Harusnya sistem pembagiannya ada skala prioritas. Siapa yang didahulukan untuk dapat mengangkat harkat hidupnya. Misal, ini khusus dari zakat harta ya. Bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu mengentaskan kelaparan. Supaya pada saat Idul Fitri itu, tak ada yang tak makan. Pada saat berbuka hari raya Idul Fitri itu, tak ada yang tak makan. Dan ingat, jiran tetangga diminta pertanggungjawaban oleh Allah besok. Kalau ada jirannya tak makan pada saat Idul Fitri itu. Lebih-lebih lagi RT. Awak jadi ketua RT tapi tak tahu ada warga awak yang tak makan. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lebih-lebih lagi ke atas. RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Jan bak kece orang Minang, awak makan lama, orang tak karunya. Nah, bagaimana caranya pembagian itu? Nah, ini kalau bisik-bisik tetangga nanti tak utuh kaji didengarkan. Makanya kata Allah, fastami'u lahu wa ansitu. Fokuskan perhatian kepada kaji yang disampaikan, kepada ayat yang dibacakan. Wa ansitu, berdiam untuk menghayatinya. Itu cara syaitan tuh. Ada aja bahan untuk kita berbisik atau bercakap dengan kawan sebelah awak. Supaya awak tak fokus, tak tumpal mendengarkan. Balik ke kaji tadi balik. Tadi saya sudah tanya, sudahkah zakat yang ditunaikan selama ini, zakatul mal, zakat penghasilan, zakat perkebunan, zakat peternakan, sanggup mengentaskan kemiskinan? Jamaah sudah jawab bersama-sama, belum. Apa penyebabnya? Penyebabnya ialah kerana sistem pembagian yang belum tepat. Misal, ada orang yang berhak menerima zakat itu 10 keluarga. Ada duit zakat terkumpul 10 juta. 10 juta dibagi sama rata, sama-sama sejuta. Dengan alasan keadilan. Padahal yang satu keluarga ada 5 orang, ada yang 3 orang, ada yang 6 orang, ada yang 4 orang. Bagi sama rata, keperluan tak sama. Dah satu, sistemnya yang tak benar. Yang kedua, yang berhak menerima zakat 10 keluarga. Ada duit 10 juta, dibagi sama rata. Padahal di antara 10 orang itu ada yang punya keahlian. Harusnya diutamakan yang punya keahlian ini. Misalnya, ada seorang ahli bertukang. Dia tak punya alat pertukangan. Selama ini jadi kuli je. Tak dapat jadi kepala tukang karena tak punya alat. Awak prioritaskan ke dia, diberi dia 3 juta supaya dapat membeli alat pertukangan. Nah, dengan adanya alat pertukangan itu, dia kerja lebih dapat cepat dan dapat pula dia menjadi kepala tukang. Penghasilannya berlebih daripada biasa. Mungkin 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, dia tak menerima zakat lagi. Bahkan sudah sanggup memberi walaupun tak berupa zakat. 3 juta, tinggal berapa lagi? 7. Ada pula yang seorang tu ahli bengkel.
Diprioritaskan pula dia, beri pula dia 3 juta untuk dapat membeli alat perbengkelan. Diharapkan dengan alat perbengkelan yang sudah ada, orang lebih banyak datang ke sana untuk merawat kenderaannya, untuk menservis kenderaannya. 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, dia tak lagi menerima zakat, bahkan dia berhasil memberi. Tinggal 4 juta. Yang 4 juta ini dibagi kepada 8 keluarga sesuai dengan banyak dia serumah. Nah, bergulir. Tahun besok begitu lagi, tahun besok begitu lagi, tahun besok begitu lagi. Barulah dia dapat mengentaskan kemiskinan. Nah, ini tidak, selama ini hanya diberi saja, diberi saja. Saya nak singgung sikit. Sama dengan anak yatim. Yang anak yatim itu yang patut dibantu ekonominya, yang kekurangan ekonomi. Ini anak yatim yang kaya diberi juga. Anak yatim yang kaya itu tidak diberi bantuan ekonomi, tapi dibantu mengelola perekonomian yang dia punya. Dan itu siapa lagi yang yatim? Yang yatim itu kalau dia belum balik. Ini sudah SMA, yatim juga lagi. Anak yatim tidak berhak menerima zakat. Berapa usia batasan yatim itu? Kalau perempuan, sebelum datang H-nya. Sebelum datang M-nya. Kalau dia sudah mengalami H atau M, dia tak yatim lagi. Kalau dia miskin, duafa dia boleh menerima bagian zakat. Kalau laki-laki, berapa batas umurnya? Antara 15 hingga 17. Kalau dia sudah mengalami mimpi indah. Nah, kalau dia sudah mengalami mimpi indah, dia tak anak yatim lagi. Dia tergolong duafa, orang yang tak berpunya, atau orang yang miskin, yang berhak menerima zakat. Kalau sudah terlanjur selama ini, pembagiannya belum betul, maka mulai tahun ini diperbetul bagiannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menegaskan bagian hidup kita itu dengan ibadah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Supaya ada kepedulian sosial kepada kita. Istilah agama kita, kesolehan sosial. Jadi kalau hanya sekedar beribadah, tapi akhlak tak semenggah, perangai tak karimah, maka solah itu tak ada maknanya. Saya rasa itu saja sekadar yang dapat saya sampaikan pada pengajian kita yang singkat ini, supaya memberikan manfaat. Kesimpulannya ialah, Allah mewajibkan kita berzakat. 1, zakatul fitrah kepada semua orang beriman. Baik dia mampu ataupun dia tak mampu. Ketika dia tak mampu, saat dia menerima zakatul fitrah, maka dia pun memberikan zakatul fitrah. Jadi sebaiknya jangan pada pagi hari raya itu. Paling tidak 2 hari menjelang hari raya. Yang kedua, ada zakat mal. Ada zakat perkebunan, ada zakat peternakan. Yang khusus zakat mal ini tadi zakat penghasilan. Yang zakat penghasilan ini tadi belum saya jelaskan, saya sampaikan sekarang. Tiap orang yang memiliki penghasilan lebih dari UMR, UMK untuk Kota Pekanbaru berapa? 3 juta berapa? Hah? Katakanlah 3 juta. Kalau dia mendapatkan gaji 3 juta, maka dia wajib zakat. Bila dikeluarkan zakatnya? Ketika dia menerima gaji. Boleh dia tabungkan, nanti sekaligus, sekali setahun baru dia. 3 juta itu kan cuma 7.500 atau 75.000? 75.000 zakatnya. 75.000 dia simpan. Nanti dah 10 bulan, kan dah 750.000, baru dia salurkan. Dibagikan tiap bulan juga, kalau ada tetangganya yang susah, bagus juga. Itu namanya zakat penghasilan. Bagaimana pula dengan zakat kontrak rumah? Sewa rumah. Yang pertama, sebelum membangun rumah itu. Sebelum membangun rumah itu dikeluarkan zakatnya. Sudah itu yang kedua, ketika menerima kontrak atau sewanya. Kontrak dan sewanya melebihi pula
Boleh diambil melebihi UMR atau UMK. Boleh juga kalau per tahun hitungannya 38 gram emas. Atau ampe puluh hameh kalau menurut ukuran Pekanbaru. Kalau 40 emas, harga satu emas itu 1 juta, maka kalau dia menerima kontrak 40 juta setahun dia terima kontrak 40 juta, maka dia wajib menzakatkannya 1 juta. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang berbeda di tempat yang sama. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mengharapkan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.